T30 lamaranku dibalas ijab kabul. 2 hari berlalu. Rumah Hanaya sudah dihadir beberapa sanak saudara terdekat. Seperti yang sudah Arga beritahukan ke ayah Hanaya. Malam ini Arga ingin melamar Hanaya secara resmi. Cantik banget anak ibu. Puji ibu. Cie yang mau dilamar. Udah nyiapin jawaban belum? Tanya Artika. Oh ya bu, apa acara lamaran jika sudah dibicarakan seperti ini apa itu berarti harus diterima? Tanya Artika. Biasa sih jika sudah seperti ini udah pasti adanya kesepakatan. Ini hanya untuk lebih resmi saja. Ada saksi yang menyaksikan. Tapi hasil akhir tetap di pihak perempuan. Jawab ibu. Berarti Teh Naya masih boleh menolak? Tanya Artika. Masih. Teh Naya juga berhak mengajukan sebuah syarat. Tapi sebaiknya syarat yang diajukan tidaklah memberatkan sang calon. Jawab ibu. Teteh yang dilamar kenapa kamu yang kepo sih dek? Ujar Hanaya. Ye. Sekedar pengen tahu aja. Boleh kan bu? Boleh. Balas ibu. Keluarga Arga sudah memasuki kawasan rumah Hanaya. Ada 3 mobil yang datang. Yang pasti Pak Gani tak ketinggalan ada di dalam rombongan. Kedatangan keluarga Arga langsung disambut ramah oleh keluarga Hanaya. Mereka langsung dibawa ke ruang tamu yang sudah dirubah menjadi lesehan. Mereka semua duduk di atas karpet. Tempatnya seadanya Pak. Bu. Ujar ayah. Pak. Di mana saja sama. Rumah kita itu istana kita. Jangan terlalu merendah. Balas Papa Arga ramah. Mereka pun duduk melingkar. Hanaya juga sudah ikut bergabung. Mata Arga tak bisa berpaling dari Hanaya. Mungkin jika biasanya Hanaya yang bermake up natural. Saat diberi sentuhan makeup yang lebih membuat semua pangling. Awas tuh mata nanti gak bisa kedip lagi loh. Ledek Gani dan itu membuat yang ada di ruangan itu tertawa. Sebelum acara inti dimulai. Mereka membukanya dengan doa. Lalu Papa Arga pun mulai menyampaikan niatan dari kedatangannya. Bagaimana Nak Hanaya? Apakah niat kedatangan kami untuk menghitbah Nak Hanaya untuk putra kami diterima? Tanya Papa Arga. Arga berulang kali membuang napas panjang. Jangan ditanya bagaimana groginya dia. Sekalipun sebenarnya dia sudah mendapatkan lampu hijau dari Hanaya. Tetap saja dia belum menyampaikan niatnya secara resmi. Dan ada syarat yang sempat Hanaya ajukan. Beberapa hari lalu saat Hanaya diantar pulang. Ada 6 pertanyaan yang Hanaya ajukan. Dan jawaban Hanaya tergantung pada jawaban Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Naya menjawab. Sebelumnya Naya ada mengajukan pertanyaan ke Hanaya sempat berhenti sejenak. Ke Mas Arga. Lanjut Hanaya. Semua yang ada di ruangan itu saling melihat satu dan lainnya. Pertanyaan apa itu Nak Naya? Tanya Papa Arga. Dan Arga. Apa kamu sudah punya jawaban dari pertanyaan itu? Tambah Papa Arga. Ada 6 pertanyaan yang Naya ajukan. Ujar Hanaya. Pertama. 1 Tuhan tiada duanya. Kedua. 5 tiada 6-nya. Ketiga. Bernapas tapi tidak bernyawa. Keempat. Sesuatu yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Kelima. Apa yang dimaksud kuburan berjalan? Keenam. Berdiri kokoh tapi tidak bertiang. Hanaya mengulang pertanyaannya kembali. Semua terbengong mendengar pertanyaan Hanaya. Pertanyaan apa itu? Yang ditanya bukan pekerjaan atau lainnya. Ujar salah satu tetangga yang menghadiri. Arga pun mulai membuka suara. Menceritakan bahwa Hanaya memang mengajukan 6 pertanyaan itu. Jujur awalnya saya bingung. Untuk beberapa pertanyaan saya tahu. Tapi ada yang sama sekali tidak saya pahami. Tapi saya banyak belajar dari 5 pertanyaan itu. Ujar Arga. Mungkin orang akan menganggap aneh. Kenapa yang ditanya bukan harta atau sejenisnya. Tapi sebuah pertanyaan yang cukup langka. Lanjut Arga. Apa kamu sudah punya jawaban ga? Tanya Mama. Ada rasa khawatir bagaimana jika Arga tidak bisa menjawabnya. Bismillah. Saya sudah punya jawaban dari pertanyaan kamu Nay. Dan semoga jawaban ini sesuai dengan yang kamu harapkan kan? Ujar Arga sambil melihat ke arah Hanaya. Hanaya mengukir sebuah senyuman. Seakan memberikan isyarat untuk Arga.
bahwa dia percaya Arga mampu menjawab pertanyaannya. Pertama, satu Tuhan tiada duanya. Itu adalah Allah. Kedua, 5 tiada enamnya. Itu adalah sholat 5 waktu. Ketiga, bernapas tapi tidak bernyawa. Itu adalah subuh. Adapun yang bernapas tapi tidak ada ruh atau bernyawa adalah waktu subuh. Allah SWT berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. At-Tawir 18. Tersibak cahaya sedikit demi sedikit layaknya orang bernapas. Dan di mana waktu subuh itu memiliki keutamaan yang sangat besar dibanding waktu lainnya. Senyum mengukir indah di bibir Hanaya mendengar jawaban Arga. Keempat, sesuatu yang diciptakan tanpa ayah dan ibu adalah Nabi Adam AS, malaikat, unta Nabi Solih dan kambing Nabi Ibrahim. Kelima, apa yang dimaksud kuburan berjalan? Jawaban adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS. Keenam, berdiri kokoh tapi tidak bertiang. Itu adalah langit. Semua yang mendengar jawab Arga kini fokus melihat ke Arga. Mata Arga tak lepas dari menatap Hanaya. Masya Allah, ujar Ustadz yang sengaja ayah undangan. Mendengar perkataan dari Nak Hanaya membuat hati saya bergetar. Benar kata Nak Arga. Ini sebuah pertanyaan yang begitu asing didengar. Tapi bermakna dan kita belajar banyak dari pertanyaan ini, tambah Pak Ustadz. Bagaimana Nak Hanaya jawab dari Nak Arga? Tanya Pak Ustadz. Hanaya menganggukkan kepala, seperti yang sudah Naya utarakan beberapa waktu lalu. Jawab Hanaya tergantung pada jawaban Mas Arga. Dan Mas Arga mampu menjawabnya dengan baik dan sempurna, ujar Hanaya sambil melihat ke Arga namun sekilas. Itu artinya hitbah Arga resmi diterima. Tanya Papa Arga. Hanaya menjawab dengan anggukan. Semua yang ada di ruangan itu pun mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu dan ayah merangkul Hanaya bersamaan. Begitu pula dengan orang tua Arga yang juga merangkul Arga. Doa dan impian Mama Arga terkabulkan. Bahkan Mama Arga semakin bangga dengan keputusan Hanaya yang memberikan Arga pertanyaan seperti itu. Bukan mahar atau mas kawin yang ditanya, tapi sebuah pertanyaan yang mengajarkan hal besar. Untuk Arga pribadi dan juga untuk yang mendengarnya. Salah satu kriteria memilih pasangan adalah dia yang mau belajar. Terutama belajar lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Jika tadi Hanaya duduk di apit ibu dan ayah, kini Hanaya duduk di apit ibu dan calon mama mertua. Sedangkan ayah Hanaya, Papa Arga, Pak Ustadz dan beberapa kerabat sedang berdiskusi mengenai hari pernikahan Hanaya dan Arga. Lo dapat jawaban itu semua dari mana? Tanya Gani. Gue gak bisa tidur 2 malam ini. Mencerna setiap pertanyaan. Aneh awalnya pertanyaan apa itu. Tapi gue ulang dan terus ulang pertanyaan itu. Dan gue juga sempat bertanya ke Ustadz Saring, dan gue banyak belajar dari sana. Jawab Arga. Ustadz itu sempat tanya. Dari mana pertanyaan itu? Ya gue ceritain apa adanya. Lo tahu bang apa kata Ustadz itu? Tanya Arga. Apa? Jangan kamu sia-sia wanita itu. Dia ingin kamu lebih dekat dengan Allah. Dia ingin mengenalkan banyak hal yang tidak diketahui banyak orang kepada calon imamnya. Ayah dan yang lain kembali bergabung dengan yang lain. Mereka pun mulai membahas kapan hari pernikahan itu akan dilaksanakan. Kurang lebih 2 bulan lagi pernikahan itu baru bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun butuh persiapan matang. Tapi ada yang ingin ayah tanyakan ke Naya juga Arga. Ujar ayah dan semua pun melihat ke arah ayah. Ayah sudah diskusikan ini dengan Pak Ustadz beberapa hari lalu. Ayah juga sudah menjelaskan bagaimana keterlibatan kalian berdua di pekerjaan. Ayah bukan tidak percaya dengan kalian. Tapi Nak Saitan itu punya banyak cara dalam menggoda. Godaan menuju halal itu sangat besar Nak. Kalian satu pekerjaan. Kadang berada dalam satu ruangan. Satu mobil. Saitan tidak akan langsung meminta kalian melakukan dosa besar. Tapi banyak cara dari dosa-dosa kecil. Dari saling menatap. Bisa dari tanpa sengaja saling bersentuhan sekalipun hanya tangan. Itu masuk pada godaan Saitan. Menanamkan hal itu menjadi hal biasa. Tapi sebenarnya itu termasuk dalam dosa. Jika ada yang bilang kan cuma 2 bulan.
Gak terasa tuh. Ingat Saitan tidak butuh waktu lama untuk menggoda manusia. Dan dia punya banyak cara yang tidak pernah kita duga. 2 bulan itu waktu yang sangat berpeluang. Maksud ayah selama kami belum halal lebih baik gak bertemu dulu. Tanya Arga. Jika kamu bisa mencari pengganti Hanaya di perusahaan. Dan kalian tidak bertemu. Itu juga bagus. Jikapun harus bertemu seperti biasa ada yang menemani kalian. Jawab ayah. Gak gampang cari sekretaris. Apalagi kita lagi banyak proyek. Dan Naya yang paham. Jika harus menjelaskan ke sekretaris baru itu akan memakan waktu. Ujar Gani. Ayah punya solusi untuk ini. Ujar ayah. Solusinya apa ya? Tanya Arga. Karena jika Hanaya harus off dari kantor itu memang cukup membuatnya repot. Tapi perkataan ayah ada benarnya. Mereka sering saling berinteraksi hanya berdua. Arga pun tidak bisa memungkiri saat berdua ada debaran yang sulit dia kendalikan. Terkadang diam-diam harus melihat Hanaya tanpa Hanaya tahu. Khitbah Nak Arga sudah dijawab oleh Naya. Dan ayah ingin juga ikut menjawabnya. Apa boleh? Tanya ayah. Maksud ayah gimana? Tanya Arga bingung. Ayah ingin menjawab khitbahmu dengan ijab kabul malam ini juga. Ujar ayah. Semua yang ada di ruangan itu saling melihat satu sama lain. Begini Nak Arga. Ayah kalian ini ingin kalian menikah malam ini juga. Pada dasarnya dalam pernikahan yang utama itu adalah ijab dan kabul. Dengan kalian sudah sah dalam agama. Itu akan menjaga kalian berdua. Jika kalian di hadapan hanya berdua sekalipun urusan pekerjaan itu akan menjauhkan kalian dari fitnah dan semacamnya. Ujar Pak Ustadz. Dan selama kalian mengurus persiapan resepsi pernikahan. Kalian juga terjaga dari zina. Zina itu tidak hanya berhubungan badan saja. Melihat lawan jenis kita dengan adanya hasrat. Itu akan masuk pada zina apabila dia bukan mahram kita. Lanjut Pak Ustadz. Kalau untuk Papa setuju saja. Tadinya Papa mau kalian menikah di Kua dulu besok. Tapi proses mengurus pernikahan itu gak bisa selesai dalam waktu sehari atau 2 hari. Banyak prosedurnya. Ujar Papa Arga. Iya Mama juga setuju. Kan memang niat kita untuk ke sana. Masalah resepsi kalian bisa mengurusnya bersama. Ujar Mama. Hanaya bukan tidak mau. Tapi rasanya begitu mendadak. Hanaya bingung harus menjawab apa. Ibu menangkup wajah sang putri. Seakan tahu isi hati sang putri. Kenapa? Tanya ibu. Ibu tahu mungkin ini terlalu mendadak. Kamu belum siap jauh dari kami. Tapi soal tempat tinggal ibu dan ayah gak jadi masalah kok. Kamu dan Arga bisa tinggal di sini. Ujar ibu. Salah satunya itu Bu. Tapi ada juga yang Naya pikirkan. Apa kata orang tiba-tiba Naya udah nikah? Siri pula. Mereka pasti akan mengira yang bukan-bukan. Jawab Hanaya. Sayang. Pernikahan kalian disaksikan banyak orang loh. Tuh ada Pak Ustadz dan Pak RT juga. Jangan pedulikan omongan orang. Pilih mana diomongin tapi sudah halal. Atau diomongin pergi berdua mulu padahal belum nikah. Ujar ibu lagi. Kalau Arga gimana? Tanya sang mama. Bismillah Arga sudah siap kapanpun itu ma. Sekarang kembali ke Naya. Jawab Arga. Ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah. Hamba memohon keriduan darimu ya Allah. Ini semua tak lepas dari campur tanganmu. Batin Hanaya. Bismillah. Hanaya siap ya. Tapi dengan syarat surat Ar-Rahman menjadi maharnya. Jawab Hanaya dengan penuh keyakinan. Bismillah. Saya siap. Jawab Arga pun dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah. Ujar semua yang ada di ruangan itu. Sebuah cincin yang memang sudah Arga siapkan. Dan dengan uang seadanya yang ada di dompet Arga. Serta surat Ar-Rahman menjadi mahar untuk pernikahan mereka malam ini. Khitbahku dibalas ijab kabul judulnya malam ini. Ledek Gani. Jujur aku grogi bang. Mana belum pernah belajar lagi. Nama ayah aja aku juga baru tahu. Balas Arga. Mumpung lagi jemput Pak Penghulu di komplek depan. Buruan dihafal. Bisik Gani. Pas banget malam Jumat. Ledek Gani. Lo ya bang. Coba lo di kantor gue kasih tugas seabrek-abrek lo. Balas Arga. Dan Gani hanya bisa terkekeh.
Sedangkan Hanaya sedang mempersiapkan diri di dalam kamarnya. Ditemani Laras istri Gani juga dan sang calon mertua.